Di situ kan dibilang kan semua string dengan prefix AB. Kedengaran, Bu? Ya, ini komputer saya nggak tahu kenapa speakernya agak bermasalah hari ini. Ya, coba diulang lagi. Di situ kan katanya semua string dengan prefix AB. Ya. Yang dimaksud dengan prefix AB itu apakah stake-nya tuh setiap stake mempunyai transisi A dengan B, Bu? Ini mana ya? Itu ada yang hilang, Bu. Sepertinya ada yang hilang ya. Karena dulu tuh komputer saya sempat bermasalah, jadi untuk materi otomata ini yang tersisa hanya PDF-nya saja, sehingga waktu saya convert bisa saja hilang. Bentar ya, saya cari dulu. Yang mana ya? Oops. Ini ya. Ya, betul, ini dia, ada yang hilang. Ini A, bawahnya B. Oke, ini kenapa bisa hilang ya waktu di-convert ke PDF, ke PPT sepertinya hilang. Ini A, ini B, kemudian BA, kemudian AB. Oke. Nah, tadi pertanyaannya semua string dengan prefix AB, maknanya prefix ini kan awalan, ya. Jadi di slide ini apa di slide bahasa ya? Saya lupa. Kan terkait dengan string. Nah, string ini kan ada yang namanya prefix, ada yang suffix. Prefix itu berarti awalan, suffix itu berarti akhiran. Nah, prefix AB bermakna string apapun itu dengan alfabetnya A dan B, tapi diawali dengan AB. Jadi depannya ya, bagian depan daripada string tersebut itu adalah AB, sedangkan sesudah AB, nah bebas ya, bebas apapun itu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini adalah otomatanya. Ada 1, 2, 3, ada 4 state, ya, ada 4 state. Nah, state penerimanya ini di Q2, jadi Q2 sebagai state penerima. Jadi, bagaimana caranya kita bermula dari Q0 itu harus sampai ke Q2. Nah, kalau tidak sampai ke Q2, maknanya string tersebut itu akan ditolak. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dari Q0 ke Q1 itu dibaca input A, dari Q1 ke Q2 dibaca input B. Ya. Nah, jadi maknanya dari sini aja kita sudah langsung bisa mendapatkan bahwa string yang pertama sekali itu adalah A, B. Oke. Nah, kemudian kalau dari Q0 itu dibaca inputnya B, maka kita akan sampai di Q3. Makna kalau kita sampai di Q3, kita tidak akan pernah sampai lagi ke Q2, karena di sini nggak ada transisinya. Ya. Jadi maknanya kalau sampai di Q3, itu kita sebut dia sebagai trap state, atau trap jebakan ya, jadi state jebakan. Kalau udah sampai situ maknanya kita nggak keluar-keluar lagi. Ya, kita nggak akan bisa sampai ke Q2. Nah, jadi maknanya di sini dari Q0 ya memang harus dibaca A dulu untuk sampai ke Q1, kemudian dibaca B agar sampai ke Q2. Nah, berikutnya di Q2 ini kan ada loop A dan ada loop
Jadi di sini digabungkan sekaligus ada A, B ya. A, B ini maknanya dia boleh A dan juga dia boleh B. Nah, disinilah makna dari string apapun itu ya. Jadi loop A dengan loop B ini kan bisa bebas ya, apa saja. Misalnya yang pertama contoh ya, A, B, A-nya di loop 1 kali, kemudian A, B, B-nya di loop 1 kali, atau berikutnya A, B, A, B lagi. Boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi loop A dan B ini bermakna string itu bebas, apapun itu. String yang terdiri dari alfabet A dan alfabet B. Boleh A saja, boleh B saja, boleh campuran dari AB. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Syahril. Apa sudah menjawab pertanyaannya tadi? Sudah, Bu, sudah paham. Oke ya. Nah, berikutnya Nadia, pada slide halaman 57 terdapat contoh dari bahasa regular. Bagaimana proses yang terjadi pada contoh tersebut? 57 ini ya. Nah, jadi di sini kan contoh bahasa regular. Kenapa di sini dikatakan contoh-contoh bahasa regular? Karena semua string ini sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Nah, dibahas pada slide sebelumnya ada string dan ada automata DFA-nya. Nah, kan nih kan, ini adalah definisinya. Suatu bahasa L merupakan bahasa regular jika ada DFA. Nah, anggaplah DFA-nya itu kita beri nama M yang menerima bahasa tersebut. Nah, jadi maknanya ada suatu bahasa, kalau dia memiliki DFA, maka bahasa tersebut adalah bahasa regular. Jadi itu makna daripada bahasa regular. Ya, bahasa kan secara umumnya minggu lalu sudah saya jelaskan ada bahasa formal dan ada bahasa natural. Bahasa natural ini kan bahasa manusia. Nah, bahasa formal ini kan bahasa yang diterima oleh mesin. Jadi maknanya apa istilahnya grammarnya dulu kita buat, barulah bahasanya kita ciptakan. Nah, pada bahasa formal ini secara umumnya juga ada dua, ada yang regular, ada yang non-regular. Ya. Nah, bahasa yang regular ini, nah inilah yang kita bahas di sini adalah bahasa yang ada DFA-nya. Jadi kalau ada bahasa, suatu bahasa tertentu, nah kemudian kita bisa membuat DFA dari bahasa tersebut, maknanya bahasa tersebut adalah bahasa regular. Nah, kenapa di sini dikatakan bahwa bahasa yang ini ada bahasa ini adalah bahasa regular karena ada otomatanya. Di mana otomatanya? Tinggal dibuka aja satu persatu slide sebelumnya. Contoh misalnya yang ini ya, yang pertama ABBA. Ini kan yang contoh pertama sekali. Nah, mana DFA-nya? Ini dia DFA-nya. Aduh, ininya juga hilang nih ya. Ini harusnya di sini A, B, B, A. Sini B, A. Nah, terhilang dari waktu saya convert dari PDF ke PowerPoint-nya hilang. Nah, seperti itu. Kan? Kenapa ABPA ini bahasa regular? Karena ada otomata DFA-nya. Nah, tadi slide 57 kita balik lagi. Nah, kenapa string, AB, ABBA ini bahasa regular? Karena ada otomata. Kita balik lagi ke slide. Nah, slide yang ini ya. Aduh, lagi-lagi hilang ininya. B, A, B. Ya, jadi ada otomatanya. Ya, seperti itu. Tadi siapa Nadia? Udah bisa dipahami Nadia? Udah Bu, makasih Bu.
Oke, Husnul, saya masih nggak paham sama slide 18. Berarti nggak semua string punya state awal. Karena kan di situ cuman dibikin state penerima saja. Maksudnya gimana? Oke, slide 18. Slide 18, inilah dia ya. Nah, tadi pertanyaannya. Semua string punya state awal. Ini kan ada nih state awalnya. State awalnya di sini apa? Q0 kan? Ya, state awal itu tempat apa namanya ya? State bermulanya itu di mana? Nah, kalau kita dilihat di sini otomata ini bermula di Q0, maka Q0 ini adalah state awal. Nah, mungkin bingung kenapa di sini cuma ditulis sebagai state penerima, tidak ditulis state awal ya, karena memang dari tanda panah masuk ini sudah menandakan bahwa Q0 ini adalah state awal, jadi udah nggak ditulis lagi. Nah, di sini yang hanya dituliskan hanya state penerimanya saja, ya, untuk membandingkan dengan slide-slide yang sebelumnya. Ya, slide sebelumnya kan state penerimanya di Q4. Nah, sekarang dibuat Q0 dan Q2 juga sebagai state penerima, makanya di sini dituliskan state penerima juga. Tuh. Ya, itulah dia jawabannya, Husnul. Bisa dipahami? Bisa, Bu.